Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 Mei 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Gedung baru Pasar Mardika sepi, pedagang sebut berjualan dari pagi hari hanya untung 25.000. Sebulan lebih sejak peresmian gedung baru Pasar Mardika masih tampak sepi Selasa 28 Mei 2024. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul setengah 4 sore di lokasi, terlihat sejumlah pedagang sudah mulai berjualan di gedung baru tersebut, yakni pedagang makanan dan minuman ringan, juga pedagang pakaian dan aksesoris. Sementara pedagang sayur mayur dan pedagang daging ikan dan ayam belum berjualan. Pasar bertingkat 4 itu nampak sepi. Kepada tribunambon.com, salah seorang pedagang minuman di lantai 2, Mama Ira, mengaku seharian berjualan dagangannya hanya terjual 25.000. Dirinya mengeluh kondisi pasar yang sepi tanpa pembeli, padahal pasar baru ini sangat bersih dan rapi. Lanjutnya, Tribuners, sebagai pedagang dirinya hanya bisa pasrah meski dagangannya tidak laris, tetapi ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Dirinya pun berharap pemerintah segera menertibkan para pedagang yang masih berjualan di Pasar Apung. Kita masih minta rekam ini ya, kakak dongeng masih minta rekam. Mohon bersabar. Terima kasih kakak nona wartawan sudah Waalaikumsalam Bang Didit, terima kasih sudah bergabung kembali. Berita selanjutnya, Tribuners, sempat gagal berangkat kapal kayu Banda Nulu rencana berlayar besok pagi. Kapal kayu Banda Nulu akhirnya kembali mengajukan keberangkatannya setelah mengalami penundaan selama 1 hari oleh KSOP Kelas 1 Ambon, Selasa 28 Mei 2024. Keputusan ini diungkapkan oleh pengurus kapal Pelabuhan Rakyat Udin Sajo kepada tribunambon.com Selasa sore. Sajo menerangkan hari ini pihaknya telah mengajukan permohonan keberangkatan dan KSOP memberikan izin. Diterangkan Tribuners bahwa hasil keputusan tersebut tidak ada peringatan yang diberikan terkait keberangkatan kali ini. Untuk jadwal keberangkatan ditetapkan pada pukul 5 waktu Indonesia Timur Rabu 29 Mei 2024. Selain itu, Tribuners, terkait dengan penundaan sebelumnya, mereka sepenuhnya mempercayakan keputusan pada pihak berwenang. Sajo juga berharap pihak KSOP lebih teliti lagi dalam hal keselamatan. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, kapal pengangkutan barang di Pelabuhan Henryko Kota Ambon Senin 27 Mei 2024 kemarin ditunda keberangkatan. Keputusan penundaan ini didasarkan pada kondisi cuaca yang buruk dan ukuran GT yang kecil. Hal ini merupakan langkah pencegahan untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya. Karena cuaca, orang pengguna jasa ini tidak bisa melampaui apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya KSOP Ambon. Orang kan punya kewenangan untuk melihat masalah keselamatan berlayar. Jadi kata orang sebagai pengguna jasa harus menghormati apa yang sudah ditetapkan oleh KSOP Ambon. Ya, kami dari pengguna jasa ini mengharapkan supaya pihak KSOP lebih teliti lagi dalam segi keselamatan, karena yang mengatur lalu lintas laut ini kan dari pihak KSOP. Mereka memantau semua pelayaran yang ada di Kota Ambon. Tujuannya pasti keselamatan ya. Keselamatan yang dipikirkan.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. 322 jamaah calon haji asal kota Ambon siap berangkat 31 Mei 2024. 322 jamaah calon haji asal kota Ambon mengikuti silaturahmi dan pelepasan di Gedung Asari Ambon Selasa 28 Mei 2024. Kepala Staf Penyelenggara Ibadah Haji Kota Ambon Fahru Razi Hasanusi dalam laporannya menyebutkan mulanya jumlah kuota untuk jamaah calon haji sebanyak 358 orang. Namun karena ada beberapa kendala yang dialami para calon haji seperti mutasi keluar provinsi maupun terkait proses pelunasan yang belum selesai hingga total yang siap diberangkatkan hanya 322 orang. Dari 322 jamaah calon haji, sebanyak 181 orang diantaranya adalah perempuan dan untuk laki-laki sebanyak 114 orang. Untuk klasifikasi berdasarkan sebaran domisili terdiri dari 195 jamaah dari Kecamatan Sirimau, Baguala 78, Nusaniwe 35, dan Teluk Ambon 16 jamaah. Para jamaah calon haji ini direncanakan bakal berangkat ke Tanah Suci mulai 31 Mei 2024. Diketahui pelepasan jamaah calon haji itu ditandai dengan penyerahan bendera kloter kepada Ketua Kloter 27 dan pemasangan syal. Tribuners, Sri Mutiara jadi jemaah calon haji termuda dari Ambon berangkat di usia 27 tahun. Sri Mutiara Sahfat binti Sahrir menjadi jemaah calon haji dengan usia termuda dari kota Ambon. Ibu dua anak itu sebelumnya sudah mendaftar untuk berangkat haji di Ambon sejak tahun 2014. Wanita kelahiran Bantai, Kalimantan Barat 2 Februari 1997 itu memilih kota berjuluk manis ini untuk mendaftar bukan tanpa sebab. Mengingat di kota asalnya di Kalimantan Barat untuk mendaftar, tunggu, keberangkatan haji dinilai terlalu lama. Bahkan rata-rata ada yang menunggu hingga 48 tahun baru dipanggil berangkat. Sedangkan di kota Ambon prosesnya dinilai sangat cepat, sehingga Sri bersama ayahnya memilih untuk mendaftar di kota Ambon. Untuk kesiapan menurutnya sudah siap 100% untuk berangkat, apalagi ini sudah menjadi cita-cita dari kedua orang tuanya agar dia bisa menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Keberangkatan Sri ke Tanah Suci juga ditemani sang ayah Syahrir. Nama saya Sri Mutiara Sahfat binti Sahrir, lahir di Bantaeng, ke Ambon mendaftar 2014 bulan 4. Kenapa ada rencana ke Ambon? Karena di sini alhamdulillah cepat pemberangkatannya. Artinya memang 10 tahun yang menunggu. Iya, ya 9 tahun. Alhamdulillah 9 tahun. Bagaimana mengumpulkan uang untuk kemudian bisa mendaftar dan bisa lolos? Cara itu gimana sebelum? Alhamdulillah dari orang tua. Iya. Tribuners, begini kisah jemaah calon haji tertua dari kota Ambon tak pernah mendaftar tapi tiba-tiba dapat panggilan untuk berangkat. Lakono Binta Haji menjadi jemaah calon haji tertua dari kota Ambon. Pasalnya Lakono akan menjalani ibadah haji ke Tanah Suci di usianya yang saat ini 84 tahun. Pria kelahiran Maros, Sulawesi Selatan 21 Maret 1940 itu mengaku hingga kini ia tidak tahu siapa yang mendaftarkannya untuk berangkat ke Baitullah.
mengingat ia sendiri belum pernah mendaftar maupun menyuruh 4 orang anaknya untuk mendaftar. Meski begitu, pria berdomisili di Nania, Kecamatan Baguala itu mengucap syukur karena akhirnya bisa menjalankan rukun Islam yang kelima itu. Ditanya soal kesiapan untuk berangkat, ia mengaku siap 100%, hanya yang menjadi kendalanya saat ini adalah rasa sakit pada bagian kaki karena penyakit asam urat yang dialaminya. Diketahui Lakono berangkat ke Tanah Suci bersama istrinya Waeta yang sebelumnya sudah didaftarkan untuk berangkat haji sekitar 7 tahun lalu. Diberitakan 322 jemaah calon haji asal kota Ambon mengikuti silaturahmi dan pelepasan di Gedung Ashari Ambon Selasa 28 Mei 2024. Kepala Staf Penyelenggara Ibadah Haji Kota Ambon Fahrul Razi Hasanusi dalam laporannya menyebutkan mulanya jumlah kuota untuk jemaah calon haji sebanyak 358 orang, namun karena ada beberapa kendala yang dialami para calon haji seperti mutasi keluar provinsi maupun terkait proses pelunasan yang belum selesai sehingga total yang siap diberangkatkan hanya 322 orang. Dari 322 jemaah calon haji sebanyak 181 orang diantaranya adalah perempuan dan untuk laki-laki sebanyak 114 orang. Sudah menjalankan 7 tahun kan? Sudah 7 tahun. Saya tidak tahu. Saya tiba-tiba dapat telepon dari ada apa nih? Katanya apa ada ini? Dari pusat tanya nama ini di mana? Anak kecil saya bapak kita di Ambon. Betapa Anda telepon saya apa? Saya tadi ketemu Bapak desa ini dari Menteri Agama Pusat di Jakarta ini. Apa saya kesalahan? Apa saya ini? Tiba-tiba dari sini lagi coba biasanya kita turun di apa? Ini. Sama ibu berangkatnya Pak ya? Iya, kedua. Teteh berarti Teteh punya anak-anak yang daftar? Barangkali saya juga tidak tahu. Oh, Iya. jadi tiba-tiba ada panggilan saja Iya. begitu? Bapak Ibu calon jemaah haji diwaspadai untuk memakai shawl. Kualitas pelayanan haji. Dari Kota Ambon kita ke Kabupaten Maluku Tenggara. Pedagang di Pasar Langgur Maluku Tenggara mengeluh harga tomat masih mahal. Pedagang di Pasar Langgur Maluku Tenggara mengeluhkan harga tomat yang masih mahal. Dari sejumlah sayur mayur, harga tomat masih konsisten tinggi hingga dikeluhkan masyarakat. Produksi petani lokal kurang jadi pemicu mahalnya harga tomat. Berdasarkan pantauan tribunambon.com Selasa 28 Mei 2024, hanya ada beberapa pedagang saja yang menjajakan tomat. Sementara beberapa pedagang menjual tomat lokal yang rasanya lebih asam ketimbang jenis tomat apel yang lebih digemari emak-emak. Jikapun ada pedagang yang menjual untuk 4 buah dihargai Rp10.000 sedangkan 2 buah Rp5.000. Sementara harga per kilo dijual variatif tergantung harga yang diambil dari pemasok. Untuk hari ini dijual Rp40.000, sebelumnya capai Rp60.000 per kilo. Sondak, salah satu pedagang bumbu dapur, mengatakan tomat jarang ditemukan di petani lokal. Menurutnya salah satu pemicu lainnya yakni keterlambatan Linda kapal akhirnya barang membongkar masuk kebohongan ke sini. kakak kandung. Akibatnya stok menipis, permintaan banyak. Pedagang terpaksa menaikkan harga. Sejumlah bumbu dapur lainnya juga terpantau masih mahal, misalnya untuk cabai rawit per kilo dijual Rp150.000, jahe per kilo Rp50.000, kentang Rp40.000, wortel Rp40.000. Besar kecil boleh, yang separuh kecil itu nanti ya ini kayak bikin seimbang begini besar.
Sini kan sedikit besar sedikit begitu. Selain harga tomat Tribuners, harga beras di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara juga turun tipis. Harga beras di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau Malora turun tipis pantauan tribunambon.com Selasa 28 Mei 2024. Harga beras medium merek Mawar 5R dan Sumo turun tipis dijual Rp18.000 per kilo, sebelumnya dibanderol Rp19.000 per kilo. Untuk per karung ukuran 17 kilo dipatok Rp280.000, sementara beras bulog naik menjadi Rp13.000 per kilo, sebelumnya dijual Rp12.000. Per karung ukuran 50 kilo dijual Rp650.000. Sedangkan untuk Mawar KW dan Menara Kembar dijual masing-masing sama harga, yakni Rp16.000 per kilo. Untuk per karung ukuran 17 kilo dijual Rp250.000 per kilo. Salah seorang pedagang di Pasar Langgur Danci mengatakan turun dan naiknya harga sudah berlangsung sepekan terakhir. Turun dan naiknya harga ini lantaran pengaruh dari instruksi pusat. Menurutnya untuk sekarang terpantau stok beras memang masih memadai, jadi palingan jika naik tipis saja kecuali dari pusat naik lagi. Dari 12 jadi 13, terus 5R 18.000 sekarang turun. Satu karungnya 380 dari 300. Sementara Sumo 18.000 20 kilo. Per karungnya 545. Menara Kemar sama Mawar Kale 250 per karung. Per kilonya 16.000, ukuran 17 kilo. Siap. Berapa bang? Wajah Surya 1. Ya. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Pentolan depan RS Bayangkara paling recommended di Ambon. Pentolan menjadi jajanan kaki lima yang paling ramai di kota Ambon. Pasalnya gerobak-gerobak penjual pentolan tersebar di setiap sudut kota bertajuk Manisya ini. Salah satunya ialah gerobak pentolan yang berlokasi tepat di depan RS Bayangkara, Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Gerobak pentolan milik Sunardi 47 tahun ini menyediakan 4 macam, yakni pentolan atau bakso, somai, tahu isi bakso, dan bakso isi telur. Aneka pentolan itu disajikan dengan 3 pilihan saus mulai dari kacang, sambal, dan kecap. Pembeli juga bisa mix sesuai selera. Kepada tribunambon.com, pria asal Bojonegoro, Jawa Timur itu mengaku sudah berjualan sejak Februari 2022 lalu. Saking larisnya, Sunardi menghabiskan 6 kilo daging per harinya. Meski menunya banyak, tetapi harga yang ditawarkan murah meriah. Mulai dari Rp3.000 per porsi, berjualan setiap hari mulai pukul 4:30 sore. Dia mengaku sudah memiliki pelanggan dari berbagai kawasan di kota Ambon. Somai jadi pilihan yang paling laris di gerobak kecilnya. Pembelinya kebanyakan dari mana nih, Mas? Dari Waeru, Wayame, Stein, Kunceng kayak ada. Berarti bukan orang-orang di sekitar sini saja ya? Di sekitar sini sah, jauh-jauh. Alhamdulillah jauh. Orang meriah ini. Orang meriah ya? Boleh, 5.000 boleh, 10.000 boleh. Boleh. Iya. Biasanya sampai jam berapa sudah habis nih, Mas? Kemarin malam tuh 8:30 habis. Ini nggak tahu cuaca tuh. Tergantung cuaca. Biasanya jam 9 itu sudah pulang.
Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 Mei 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.